Hilirisasi saat ini jadi kata yang paling banyak diperbincangkan publik. Hilirisasi sendiri jadi strategi yang belakangan digaungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program hilirisasi industri salah satu yang digadang-gadang jadi langkah penting menyongsong momentum Indonesia Emas 2045. Sebetulnya apa sih hilirisasi itu dan apa manfaatnya untuk Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini akan memberikan informasi tentu yang menarik dan membuat semua para netizen ini punya spekulasi. Nah, jadi malam hari ini saya akan membawakan sebuah informasi yang masih erat kaitannya dengan kasus kemarin yang baru saja mengemuka. Kalau kasus kemarin itu kan ada korupsi timah. Nah, hari ini kita bakal nyinggung-nyinggung dikit. Memang seberapa besar sih keuntungan dalam berbisnis tambang, timah, nikel, lalu juga ada emas dan lain-lain. Lalu juga siapa saja si aktornya dan bagaimana mekanisme korupsinya. Oke. Sekarang akan kita bongkar ya sedikit demi sedikit, tentu dalam hal tambang, tetap dalam hal tambang. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah informasi ya, mengupas juga tentang tambang ya, korupsi tambang. Dan lebih dahsyatnya korupsi tambang ini dilakukan oleh para pejabat-pejabat atau elit-elit politik di lingkaran kekuasaan. Nah, kalau kita lihat bisnis tambang ini memang agak menarik ya, karena melibatkan berbagai kalangan orang-orang berpengaruh. Bukan saja hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Kalau kita hari ini melihat bagaimana ekspor impor dari komoditas tambang ini melibatkan negara-negara lain. Salah satunya adalah RRC ya, yang memang pemberitaan dan juga banyak media-media asing dan Indonesia ini memberitakan soal bagaimana kemajuan bisnis tambang atau jual beli tambang yang dilakukan oleh Indonesia dengan Cina. Nah, jadi kalau kita lihat Indonesia ini memang mitra dagangnya Cina, ya, memang mitra dagangnya Cina. Tetapi kalau kita lihat juga di sisi lain, sepertinya Indonesia ini memiliki ketergantungan dengan Cina dalam hal kemitraan jual beli komoditas tambang, ekspor impor tambang gitu. Lalu kita akan mencoba menakar seberapa besar keuntungan Cina dan Indonesia dalam hal ekspor impor atau berniaga tambang ini. Lalu juga seberapa besar ketergantungan Indonesia bermitra dengan Cina ya. Nah, saya sudah merangkum beberapa informasi ya dari berbagai sumber tentang jual beli atau ekspor impor tambang. Sebenarnya Indonesia ini memang tidak begitu, kalau menurut data memang Indonesia ini tidak begitu besar ketergantungannya terhadap Cina kalau dilihat dari sektor industri. Tetapi Indonesia ini memang memiliki ketergantungan dalam hal lain, yaitu soal smelter ya. Memang smelter ini salah satu industri, tetapi industri di sini bukan berarti pabrik-pabrik besar, produk-produk elektronik, lalu juga mobil, bukan. Tetapi justru ketergantungan Indonesia pada Cina ini dalam smelter. Kalau dilihat dari pendapatan negara yang dihasilkan dari industri ini justru kecil. Per 2022 itu ada di kisaran 18%, ini titik terendah. Jadi pendapatan negara dari hasil industri ini cuma 18%. Ini titik terendah atau level terendah gitu. Lalu juga peranan industri dalam sektor ekonomi juga ini tidak terlalu besar. Jadi memang untuk industri Cina ini nggak main. Nah, justru Indonesia ini mainnya sekarang dengan Cina itu dalam
sektor pertambangan. Wow, ini luar biasa. Apalagi Indonesia lewat Presiden Jokowi, waduh, ini hari ini sedang menggulirkan program hilirisasi. Wah, luar biasa ya. Jadi program hilirisasi ini ya memang katanya menguntungkan pihak Cina. Kenapa? Karena dalam program hilirisasi ini diberikan sebuah hak-hak istimewa, ya, keistimewaan bagi perusahaan-perusahaan Cina, apalagi smelter-smelter Cina yang bergerak di bidang tambang, ya. Tentunya salah satunya ada nikel. Nah, ini diberikan diberikan keistimewaan karpet merah gitu untuk perusahaan Cina, perusahaan smelter Cina. Apa saja keistimewaannya yang sudah saya rangkum, memang ini agak menohok memang ya, ternyata perusahaan-perusahaan smelter Cina yang mengolah biji nikel menjadi nikel yang lebih berkualitas, yang memiliki nilai tambah, itu luar biasa. Keistimewaannya itu diberikan hak untuk bebas pajak selama 5-20 tahun ke depan. Pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan dari keuntungan jual beli nikel itu, ekspor impor nikel itu. Jadi dibebaskan pajak keuntungannya. Tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak keuntungan pada negara. Ini luar biasa ya. Lalu juga yang menarik juga modal ya, modalnya itu ya ternyata bukan dari Indonesia, modalnya itu pinjam dari Bank Cina. Jadi 100% pemodalan dalam hal industri atau dalam hal smelter ini dimodali oleh Bank Cina 100%. Jadi misalkan dapat keuntungan, nilai tambah itu nilai tambahnya untuk Bank Cina sebagai pemilik modal gitu. Lalu juga smelternya sendiri milik Cina. Lalu teknologinya milik Cina. Dan tenaga kerjanya, kan kita tahu kalau bisnis smelter ini, bisnis tambang ini kan dengan menggunakan teknologi. Jadi padat teknologi dan padat modal. Kita bisa melihat bagaimana padat modal. Modalnya aja dari Cina 100%. Nilai tambah dari komoditas nikelnya otomatis kembali lagi pada Cina. Teknologinya juga milik Cina, yang akhirnya tidak bisa membuka lapangan pekerjaan begitu besar, hanya terbatas saja untuk lapangan pekerjaan. Makanya orang Indonesia sendiri yang kerja di sana memang banyak, tetapi tidak sebanyak dari industri-industri lain, pabrik-pabrik kayak gitu, karena memang pada teknologi gitu. Lalu juga keuntungannya gaji pegawai Indonesia, untuk pegawai tenaga kerja Indonesia ini hanya kisaran 7 juta, sedangkan tenaga kerja asing dari Cina itu sampai ke 14 juta, 17 juta sampai 45 juta. Kan luar biasa ya. Perbedaannya jomplang sekali dengan tenaga kerja di Indonesia. Nah, apa sih program hilirisasi? Bedanya apa dengan industrialisasi? Jadi begini, untuk program hilirisasi dengan industrialisasi seakan memang serupa, tetapi berbeda. Apa perbedaannya? Kalau hilirisasi itu menitik beratkan fokusnya itu pada pertambahan nilai satu komoditas yang sudah diolah. Kalau misalkan industrialisasi ini menitik beratkan pada perubahan yang memang bertahap, nggak berubah langsung 100%. Contoh kayak gini. Kalau misalkan hilirisasi ini ya, dia itu kan satu program yang memang menitik beratkan pada pertambahan nilai. Dia tidak memikirkan bagaimana pertumbuhan ekonomi. Dia tidak memikirkan bagaimana struktur ekonomi. Jadi transformasi struktur ekonomi ini tidak dipikirkan, yang penting nambah nilai. Contoh, singkong. Nah, singkong ini hasil panen langsung diolah menjadi keripik singkong tanpa memikirkan hal-hal lain dulu. Ini kan hilirisasi, itu sebenarnya hilirisasi yang paling sederhana. Lalu kalau industrialisasi nggak begitu. Industrialisasi itu untuk merubah satu prioritas dari tadinya satu negara prioritasnya pertanian untuk digeser, dirubah menjadi manufaktur.
itu ditata dulu sedemikian rupa struktur ekonominya, jangan sampai ada yang dirugikan. Lalu kalau misalkan nanti berubah dari pertanian ke manufaktur ini, siapa saja yang dirugikan, ini harus mendapatkan wilayah-wilayah lain untuk berbisnis juga, masih dalam skup itu juga, usaha itu juga. Jadi memang dipikirkan struktur ekonominya. Nah, hilirisasi enggak. Hilirisasi pokoknya pertambahan nilai aja. Bodoh amat gimana orang-orang di sana gaji pegawai Indonesianya cuma 7 juta. Sedangkan tenaga kerja asing itu puluhan juta, belasan sampai puluhan juta, nggak dipikirin. Bodoh amat. Ini kan luar biasa ya. Nah, lalu yang menarik ini ya, yang menarik kalau kita lihat pembagian keuntungannya nih, pembagian keuntungannya. Modal dari bank 100% bank Cina. Otomatis pertambahan nilainya itu masuk ke bank Cina. Terus pegawainya kebanyakan juga dari China. Pegawai lokal dari Indonesia itu digaji murah. Murah sekali kan. Lalu dibebaskan pajak keuntungan. Luar biasa, diberikan karpet merah selebar-lebarnya. Nah, keuntungan perusahaan dari program hilirisasi ini itu sampai 90%. Luar biasa kan, sampai 90%. Nah, 90% ini dibagi-bagi. Ada ke si A, si B, si C, si D. Dan itu semua adalah pemilik saham dari perusahaan smelter tersebut. Yang notabene orang Cina semua. Luar biasa. Luar ya, Cina, Republik Rakyat Cina ya. Bukan Cina secara lebih sempit, merupakan etnis, bukan. Tapi saya membahasnya entitas negara. Jadi dari Cina sana, orang Cina sana. Nah, orang Indonesia kebagian apa? Yang 10% itu dibagi-bagi untuk keuntungan ya kroni-kroni terdekatnya lah, para regulator-regulator yang menyusun sebuah kajian lingkungan, kebijakan, lalu juga kebijakan fiskalnya itu bagi-bagi di sana. Kepala daerahnya juga kebagian ya. Nah, itu keuntungan untuk Cina. Lalu untuk Indonesia mana? Tidak ada keuntungan, hanya sedikit. Bayangkan, keuntungan Indonesia itu dari hasil menyewa lahan konsesi kepada pemilik lahannya, yaitu Indonesia. Untuk pajak PBB paling nggak gitu. Jadi luar biasa ya, luar biasa sekali ini Cina. Dan hilirisasi ini apakah berhasil atau tidak? Menguntungkan siapa sebenarnya ini? Ini luar biasa parah sekali ya. Lalu juga ternyata kalau saya lihat di data saya, jadi Pak Jokowi ini pernah mengatakan bahwa keuntungan ya, pendapatan untuk negara ini dari nikel itu yang tadinya 17 triliun sekarang menyentuh angka 540 triliun. Apakah keuntungan itu masuk ke kita atau keuntungannya masuk ke Cina? Itu masih jadi bahan pertanyaan dan nanti akan dibahas di segmen berikutnya ya, di video saya berikutnya. Bagaimana sebenarnya keuntungan 540 triliun itu? Kemana uangnya? Apakah untuk kita atau untuk Cina gitu? Nah, lalu juga pengolahan nikel ini ternyata yang kita dapatkan itu 25%, hanya 25% dari pengolahan itu keuntungan kita. Yaitu dia tadi dari bahan mentah nikel menjadi ferronikel atau menjadi pig iron nickel. Pig iron nickel yang masih kasar-kasar berbentuk batu, dari nikel diolah menjadi pig iron nickel, lalu diubah kembali menjadi ferronikel. Ferronikel ini yang sering digunakan untuk nanti bahan batu baterai, untuk stainless dan lain-lain. Jadi memang keuntungan yang kita dapatkan dari proses di smelter sana itu cuma 25% dari total keuntungan. Ini luar biasa ya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya mekanisme bagi-bagi keuntungannya. Yang pasti hilirisasi ini saya katakan gagal total. Karena apa? Karena hanya menguntungkan satu pihak, yaitu pengusaha dari Republik Rakyat Cina. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.